Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita awali kajian kita dengan senantiasa tidak lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ala kulli hal atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di majelis yang mudah-mudahan senantiasa membawa kebaikan bagi kita di dunia maupun kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, malam hari ini kita akan baca kitab khusus untuk malam ini karena dalam rangka kita mempersiapkan diri untuk menyambut datangnya bulan Ramadan, maka kita akan baca khusus bab dalam kitab tentang Kitabus Siyam, tentang hal-hal yang berkenaan dengan masalah puasa. Di dalam kitab ini, Kitabus Siyam masuk pada kitab yang ke-11 dan judulnya adalah Kitabus Siyam As-Shaghir, yaitu kitab puasa As-Shaghir yang kecil. Maksudnya yang kecil di sini memang beliau menjelaskan secara ringkas tentang masalah puasa ini. Akhbarana Ar-Rabi' qala akhbarana Asy-Syafi'i. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengabarkan kepada kami. Beliau Al-Imam Asy-Syafi'i berkata, akhbarana Malik an Abdullah bin Dinar an Ibni Umar. Imam Syafi'i berkata, Malik mengabarkan kepada kami, yaitu Imam Malik guru beliau, dari Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar. Jadi ini jaraknya hanya 3 tabaqah, 3 perawi sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asy-syahru tis'un wa isruna. Bulan itu jumlahnya 29. La tasumu hatta tarau al-hilala. Janganlah kalian berpuasa sampai kalian melihat hilal. Wala tuftiru hatta tarauhu, dan janganlah kalian beridul fitri sampai kalian juga melihatnya. Fa in humma alaikum fa akmilul iddata salasina. Maka jika tertutup mendung atas kalian, maka jika terhalang atas kalian, fa akmilul iddata, maka sempurnakanlah bilangan bulan tersebut salasina, menjadi 30. Inilah kaidah penting yang disebutkan oleh para ulama, bahwa penetapan masuknya hilal tiap bulan itu adalah dengan cara diru'yah, dengan cara dilihat, entah dengan mata telanjang kalau zaman dahulu, atau dengan satu alat, misalnya dengan teropong. Tetapi
itu juga masuk dalam ru'yah hilal, yaitu dengan melihat walaupun dengan alat. Jika terlihat maka berarti besoknya tanggal 1. Dan jika terhalang maka jumlah bilangan saat itu digenapkan menjadi 30. Dalam penentuan Ramadan, maka ketika tanggal 29 Sya'ban kita meru'yah, jika terlihat maka besoknya tanggal 1 Ramadan. Jika tidak terlihat maka berarti jumlah Sya'ban digenapkan menjadi 30 hari. Demikian sesimpel itu Nabi SAW memberikan cara bagaimana kita memasuki tanggal 1 tiap bulannya. Sehingga para ulama menyimpulkan secara khusus ketika menentukan hilal Ramadan caranya hanya ada 2. Yang pertama adalah dengan ru'yatul hilal tadi. Kemudian yang kedua adalah ikmal, menyempurnakan. Dan tidak ada cara lain yang dikenal oleh para ulama kita dahulu berdasarkan nas-nas dari hadis Nabi SAW yang memang sharih menjelaskan bahwa cara untuk menentukan tanggal 1 adalah dengan ru'yatul hilal. Dari hadis tadi qala Syafi'i rahimahullah ta'ala, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkomentar, wa bihadza naqul, maka dengan dasar hadis inilah kami berpendapat, fa illam taral 'ammatu hilala syahrin ramadhana, jika kebanyakan orang tidak melihat hilal bulan Ramadan, wa ra'ahu rajulun adlun, dan ada satu orang yang adil yang melihat, ra'aitu an aqbalahu, aku berpendapat aku akan terima persaksian dia, lil asari wal ihtiyat, berdasarkan asar dan juga kehati-hatian. Walaupun di penjelasan berikutnya nanti Al-Imam Asy-Syafi'i lebih cenderung bahwa saksi untuk melihat hilal Ramadan itu minimal 2. Sehingga antara hilal Ramadan dengan hilal Syawal ini memang para ulama membedakan. Kalau hilal Ramadan, mayoritas para ulama menyebutkan cukup satu orang berdasarkan asar dari seorang badui yang melapor kepada Nabi SAW, dan juga dari Ibnu Umar radhiyallahu anhumah, bahwa ketika saat itu orang-orang melihat hilal, kemudian Ibnu Umar ini ternyata melihat sementara yang lainnya tidak. Maka Ibnu Umar kemudian menyampaikan, mengikhbarkan hal tersebut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, fasoma wa amaron nasa bisyamihi. Beliau pun puasa dan menyuruh manusia untuk berpuasa. Berbeda dengan ketika hilal Syawal. Para ulama sepakat kalau hilal Syawal ini minimal saksinya harus ada 2 orang. Sehingga nanti akan dibahas bagaimana kalau semua peruyah itu orang tidak ada yang melihat, sementara dia sendiri yang melihat. Nah, ketika seseorang berada dalam tatanan sebuah negara yang di situ ada pemimpinnya, maka rakyat itu hanya punya wewenang untuk mengikhbar, mengabarkan penglihatan dia. Sebagaimana Ibnu Umar tadi, fa akhbartu
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang mengisbat, yang menetapkan, kemudian menyuruh masyarakat yang lain, itu adalah kewenangan dari pemerintah, pemimpin sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman itu. Sehingga jika pemimpin tidak menerima persaksian satu orang saja dalam masalah penentuan hilal Ramadan pun, berdasarkan saksi-saksi yang lain yang tidak melihat, kok ternyata ada satu orang saja yang melihat, maka pemerintahlah yang berhak untuk menerima atau menolak persaksian tersebut. Di Indonesia sering terjadi seperti itu. Jadi ketika tim peruqyah yang dibentuk oleh Kementerian Agama itu tidak ada yang melihat, ternyata ada yang mengaku melihat, satu orang saja di satu tempat. Ini suatu kejanggalan, sehingga pemerintah pun tidak menerima. Nah, seperti itu dibahas oleh para ulama. Kalau kemudian dia yakin satu-satunya orang yang melihat itu, apa yang harus dia lakukan? Misalnya jenengan, semua orang se-Indonesia kan sing delok, ternyata jenengan yakin melihat, apa yang harus dilakukan? Ramadan ini ya, atau termasuk mungkin Syawal. Ini para ulama menjelaskan, pertama, dia boleh berpuasa ataupun berhari-hari tapi sendirian dan tidak boleh mempengaruhi orang lain. Kenapa? Karena semuanya tidak melihat kok sampean melihat, tapi sampean yakin, dan sampean tidak mengikhbar atau mengikhbarkan, mengabarkan kepada pemerintah, ternyata pemerintah tidak mempercayai. Ya sudah, sampean puasa sendiri, kalau pas hari raya sendiri, tanpa woro-woro dan tanpa mempengaruhi yang lain. Atau pendapat yang kedua, dia hanya boleh berpuasa di Ramadan saja, tetapi kalau Syawal dia harus ikut banyak orang. Pendapat yang ketiga, sama sekali tidak boleh. Karena apa? Karena dia menyendiri, sudah ikut ketetapan saja. Nah, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah beliau tadi menyatakan bahwa menerima satu persaksian orang yang adil berdasarkan asar dari tadi Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian beliau menyebutkan satu riwayat lagi bahwa akhbarana Ad-Darawardi an Muhammad bin Abdullah bin Amr bin Utsman an ummihi Fatimah binti Al-Husain anna rajulan syahida inda Aliyin radhiyallahu taala anhu ala ru'yati hilali Ramadan. Ada seorang laki-laki yang bersaksi di sisi Ali radhiyallahu taala anhu ala ru'yati hilalil, bahwa dia melihat hilal Ramadan. Fasoma, lalu dia berpuasa. Wa ahsibuhu qala wa amaron nasa an yasumu, dan saya memperkirakan Ali memerintahkan manusia yang lain dan mereka pun berpuasa, dan mengatakan asumu yauman min Sya'ban ahabbu ilayya min an uftira yauman min Ramadan. Lebih baik aku puasa satu hari di bulan Sya'ban lebih aku sukai daripada aku harus mokel satu hari di bulan Ramadan. Artinya Ali bin Abi Thalib ini menerima persaksian orang tersebut walaupun satu, karena beliau berpendapat lebih baik kalau misalnya sampai besok itu memang belum Ramadan, tidak apa-apa, daripada saya besok nggak puasa ternyata sudah masuk Ramadan. Nah, pendapat beliau Imam Syafi'i yang memang beliau pegang, dan ini pendapat yang disebutkan para ulama fikih di mazhab Syafi'i, bahwa beliau menghendaki untuk hilal Ramadan tetap jumlah saksinya adalah 2 orang.
Ini berbeda dengan jumhurul ulama, berbeda dengan mayoritas ulama yang lain yang membedakan bahwa hilal Ramadan cukup satu orang saja. Nah, bagi kita sebagai ra'iyah, sebagai rakyat yang juga tidak ikut meru'yah, maka ya, sudah ada tim yang dibentuk oleh pemerintah kita, dalam hal ini adalah jajaran Kementerian Agama, yang mana mereka sudah menyebarkan tim di banyak titik di wilayah Indonesia, sehingga kabar itu banyak dari orang dan pemerintah mendapatkan kabar tersebut, tinggal kemudian menetapkan. Maka bagi kita adalah menunggu apa yang sudah diputuskan, ditetapkan oleh pemerintah kita. Kemudian pembahasan yang pertama, babut dukhul fis siyam wal khilaf alaihi. Bab masuk dalam puasa dan perbedaan para ulama tentangnya. Faqala ba'du ashabina, Imam Syafi'i rahimahullah berkata, sebagian sahabat kami, yang dimaksud sahabat di sini adalah termasuk murid-murid beliau dan juga para ulama yang sezaman dengan beliau, la yujzi saumu ramadhana illa biniyatin. Tidak sah puasa Ramadan kecuali dengan niat. Kama la tujzi sholatu illa biniyatin, sebagaimana tidak sah salat pula kecuali dengan niat. Wahtujja fihi bi anna Ibnu Umar qala, dan dijadikan hujjah dalam masalah ini bahwa Ibnu Umar mengatakan la yasumu illa man ajma'a as-siyama qabla al-fajri. Tidak sah puasa kecuali bagi orang yang mengumpulkan niat puasa sebelum fajar. Dan niat ini memang dimasukkan oleh para ulama dalam bab syarat sah puasa, sebagaimana syarat sah ibadah yang lain. Berdasarkan hadis juga, innamal a'malu bin niyat. Qala Syafi'i wa hakadha akhbarana Malik an-Nafi' an Ibni Umar. Qala Syafi'i fakana hadha wallahu a'lam ala syahri Ramadan khassatan. Dan yang dimaksud tidaklah sah puasa tanpa niat sebelum subuh, bahwa ini adalah khusus di bulan Ramadan saja. Wa ala ma aujabal mar'u ala nafsihi, dan juga puasa yang diwajibkan seseorang atas dirinya sendiri, min nadrin, dari puasa nadar, aw wajaba alaihi min saumin, atau yang wajib atasnya dari puasa, misalnya adalah kafarah atau dia mengqadha puasa yang wajib. Artinya niat puasa sebelum subuh itu khusus bagi puasa yang wajib. Karena puasa yang wajib itu ada 3 kata para ulama, sebutkan juga dalam Shahih Fiqh Sunnah itu. Yang pertama, puasa wajib yang terikat dengan waktu tertentu. Dan ini yang dimaksud adalah puasa di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua adalah puasa wajib karena ada illah, karena ada alasan tertentu. Seperti misalnya puasa kafarah. Kemudian yang ketiga, puasa yang wajib tapi atas dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Dan ini seperti puasa nazar. Ini semuanya wajib. Nah, puasa wajib-wajib seperti ini harus ada niat sebelum subuh. Tidak boleh seseorang melakukan puasa yang wajib, entah itu puasa Ramadan, puasa kafarah, atau puasa nazar, ya, setelah subuh. Harus sebelum subuh.
Jika niatnya setelah subuh maka tidak sah puasanya. Fa amma tatawwu, adapun dalam puasa yang sunnah, fala ba'sa an yanwiya as-sauma qabla zawal. Maka boleh seseorang berniat puasa sebelum tergelincirnya matahari, sebelum zuhur. Malam yakul walam yashrab, selagi dia belum makan dan minum. Dan inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika beliau di pagi hari menanyakan kepada istri-istri beliau tentang adakah makanan yang bisa untuk dimakan pagi hari itu. Ketika jawabannya tidak ada, maka beliau pun kemudian idzan fa inni shaimun, kalau begitu aku puasa. Ini niatnya mendadak. Jenengan misalnya setelah sholat subuh syuruk di sini jam 6 misalnya, kemudian pulang tanya ke istri, ya, di meja nggak ada makanan, tanya, "Dek, ana panganan tak gak?" "Aduh, kan blas ya Mas." "Ya wis, aku tak napa ten marung." "Aku tak poso ngono, aku tak marung." Jadi boleh untuk niat secara mendadak, itu puasa sunnah. Adapun puasa wajib maka sebelum sebelum subuh. Fakhalafa fi hadha al-qaul ba'dun nasi faqala makna qaul Ibnu Umar hadha 'ala an-nafilah fala yajuzu fi an-nafilah min as-shaumi wa yajuzu fi syahri Ramadan wa khalafa fi hadha al-asar. Walaupun ada yang berpendapat bahwa walaupun sunnah tetap harus sebelum subuh, tetapi ini kata beliau khalafa fi hadha al-asar, ini menyelisih asar. Maka yang kuat adalah bahwa yang wajib harus sebelum subuh, tetapi kalau sunnah boleh setelah subuh. Kemudian masuk pada bab khusus puasa Ramadan. Qala Syafi'i rahimahullah, faman qala la yujzi Ramadhanu illa biniyatin falau ishtabahat alaihi syuhuru wa huwa asirun. Puasa Ramadan tidak sah kecuali dengan niat tadi. Sekiranya ada orang yang samar bagi dia bulan-bulan yang ada, wa huwa asirun, misalnya orang dalam keadaan terpenjara, dia tidak tahu perputaran bulan ini bulan opo, dino opo, tanggal piro, tidak tahu dia. Fasama syahra Ramadan yanwi bihi tatawwu, dia puasa bulan Ramadan dengan niat puasa sunnah. Jadi dia mengira bahwa itu masih Sya'ban, sehingga dia masih niat untuk puasa Sya'ban, puasa sunnah misalnya, karena itu datangnya sebelum Ramadan. Ternyata sudah masuk Ramadan, maka seperti ini lam yujzihi, tidak sah niat puasanya. Wa kana alaihi an ya'tiya bil badal, maka dia harus mengganti puasa pada hari yang lain. Tetapi bagi yang berpendapat tadi itu, ya, yang tetap sah walaupun tanpa niat, ya sah-sah saja, tetapi ini keliru kata beliau. Fa za'ama anna rajulan law asbaha yara annahu yaumun min Sya'ban falam ya'kul wa lam yasrab. Ada seseorang yang misalnya di waktu pagi hari dia melihat bahwasanya itu adalah hari Sya'ban, tapi dia belum makan, belum minum, dan tidak ada niat untuk mokel, fa'alima annahu min Ramadan, dan dia baru sadar kalau ternyata itu Ramadan sebelum tengah siang. Fa'amsaka anit ta'am ajza'a anhu min syahri Ramadan, maka dia menahan dari makan dan sah puasa di bulan Ramadan tersebut. Ini sama dengan pendapat yang pertama tadi, tetapi ini pendapat yang tadi
dilemahkan oleh Imam Syafi'i dan juga jumhurul ulama. Sehingga kesimpulannya bahwa niat secara khusus bulan Ramadan ini harus dilakukan malam hari, batasannya adalah waktu subuh. Kemudian beliau membahas tentang bab ma yufattiru shaima was sahur wal khilaf fihi. Bab yang membahas tentang hal-hal yang membatalkan puasa serta pembahasan tentang sahur dan perbedaan di situ. Al-waqtul ladzi yahrumu fihi at-ta'amu 'ala as-sha'im hina yatabayyanu al-fajra al-akhira mu'taridan fil ufuq. Waktu yang dimulai haramnya makan termasuk minum bagi orang yang puasa adalah ketika jelas fajar yang terakhir dengan cahaya yang menyingsing di ufuk. Karena fajar itu ada dua, yaitu fajar yang awal, ini fajar kadzib, dan yang kedua adalah fajar shadiq. Fajar kadzib itu berarti belum masuk waktu subuh, artinya boleh makan, boleh minum. Sementara fajar shadiq ini adalah masuknya waktu subuh dengan model cahaya yang berbeda. Kalau fajar kadzib itu cahayanya adalah bawah ke atas, sementara kalau fajar shadiq cahayanya sudah menyebar, mu'taridun. Zaman dahulu hanya mengamati seperti itu. Wa kadzalika balaghana anin nabiy sallallahu alaihi wasallam ila an taghiba asy-syamsu wa kadzalika qala Allah taala tsumma atimmus siyama ilal lail. Begitu juga sampai kepada kami dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa batasan puasa itu adalah mulai subuh sampai tenggelamnya matahari. Dan Allah juga berfirman, "Tsumma atimmus siyama ilal lail." Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam. Dan batasan malam itu adalah tenggelamnya matahari. Sehingga di antara hal yang membatalkan puasa yang pertama adalah fa in akala fima baina hadainil waqtaini, jika ada orang yang makan di antara dua waktu ini, yaitu waktu subuh sampai maghrib, au syariba amidan, atau minum dengan sengaja, lil akli was syurbi dzakiran lis saumi fa alaihil qada, dan dia sadar bahwa saat itu dia puasa, maka puasanya batal dan dia wajib untuk mengqadha. Ini hal pertama yang beliau sampaikan, yang membatalkan puasa adalah makan dan minum dengan sengaja di siang hari Ramadan. Jika lupa, ya, maka puasanya tidak batal. Seorang makan satu piring, kemudian minum satu gelas, setelah selesai baru ingat, loh ini malah puasa Ramadan, maka puasanya sah dan diteruskan karena dia sama dengan diberi makan dan minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah terjadi di sini disebutkan, dan ini sahih dalam Sahih Bukhari juga, anna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu aftara fi Ramadan. Umar bin Khattab itu pernah berbuka di bulan Ramadan fi yaumin di ghaimin, di hari yang mendung. Wa ra'a annahu qad amsa wa ghabat asy-syamsu, dia mengira itu sudah sore dan matahari sudah tenggelam, dikira sudah maghrib. Faja'ahu rajulun faqala, tiba-tiba datang seorang laki-laki dan mengatakan, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, qad tala'atis syamsu, matahari muncul kembali. Nah, berarti belum maghrib. Umar bin Khattab mengira sudah maghrib sehingga dia berbuka. Lalu datang orang yang memberi kabar, ternyata belum maghrib. Apa kata Umar? Al-khatbu yasirun. Ya wis, permasalahan iki cilik lah. Maksudnya apa? Ka'annahu yuridu bidzalika wallahu a'lam qada'a yaumin makanahu. Ya wis gampang tak qada'ane. Gitu aja. Nyantai. Artinya orang yang
ragu-ragu, disimpulkan oleh para ulama, ini sudah maghrib atau belum, tidak boleh berbuka sampai dia benar-benar yakin atau mendapatkan kabar tanda bahwa sudah maghrib. Sama dengan orang yang sholat, dia tidak boleh sholat ketika masih ragu-ragu sudah masuk waktunya apa belum. Dan Umar bin Khattab ketika ditegur, beliau hanya mengatakan al-khatbu yasirun, ada permasalahan ini gampang lah, anggota saurane. Wa astahibbu at-ta'anni bis-sahuri ma lam yakun fi waqtin muqaribin yakhafu an yakuna al-fajru tola'a. Aku menyukai berhati-hati dalam sahur ma lam yakun fi waqtin muqaribin, selagi waktunya tidak mendekati, yakhafu an yakuna al-fajru, sehingga dikhawatirkan ternyata subuh masuk. Fa inni uhibbu qat'ahu fi dzalikal waqt, saya menyukai sudah jangan makan lagi. Ini mungkin yang diistilahkan dengan apa? Imsak. Jadi beliau menyukai kalau seandainya seseorang itu dikhawatirkan mangko nek mangan iki kok waktune terlalu mepet, khawatir subuh, ya. Maka beliau menyukai untuk berhenti. Ada jeda waktu sedikit dari masuknya waktu subuh itu. Dalam rangka apa kata beliau? Dalam rangka kehati-hatian. Dalam rangka kehati-hatian. Walaupun batasan aslinya ya waktu subuh. Nah, zaman kita sekarang ini sangat mudah untuk mengetahui masuknya waktu subuh. Kenapa? Banyak perangkat-perangkat yang kita miliki. Beda dengan zaman dahulu, ya. Masa ketika makan menang jobo mek nguasno iki wis muncul ta durung subuh ta durung iki fajare. Nah gitu. Sehingga kata beliau, ya sudah kalau khawatir maka diputus sahurnya. Fa in tala al-fajru wa fi fihi syai'un, kalau sudah masuk waktu subuh dan ternyata di dalam mulutnya ada sesuatu makanan, sisa makanan, qad adkhalahu wa madaghahu lafadhahu, yang sudah masuk kemudian dia kunyah, ya, lafadhahu, maka harus dia keluarkan. Li'anna idkhalahu fahu la yasna'u syai'an innama yafturu bi idkhalihi jaufahu, sehingga hal tersebut tidak membatalkan puasanya. Beda kalau misalnya makanan itu kemudian dimasukkan, maka hal tersebut membatalkan puasanya. Jadi kalau seseorang dalam keadaan masih mengunyah, maka apa yang ada di mulutnya itu dikeluarkan. Jadi sesuatu yang membatalkan itu kalau masuk ke tenggorokan kemudian sampai ke dalam, ke lambung, sehingga ngicipi makanan itu dibolehkan. Kemudian berkumur juga dibolehkan. Kenapa? Karena jika aman dari tertelannya sesuatu tersebut. Orang ngicipi makanan, ambil sedikit, yang namanya jenis ngicipi kan didik, ya. Terus kemudian yang merasakan adalah lidahnya. Setelah itu dilepeh, tidak dimasukkan karena ada hajah, karena ada keperluan. Masak untuk buka bersama misalnya, khawatir iki kurang asin, tak kasinan, dia boleh ngicipi dan hanya di lidahnya saja kemudian dilepeh. Ya sama dengan berkumur, ya. Fa inis daradahu ba'dal fajri, tetapi kalau sampai ada yang tertelan setelah subuh, misalnya ya kita setelah sholat subuh kemudian kok masih ada apa namanya selilitan, ya, ada selilit di situ,
Soalnya yang dimakan kan sesuatu yang nyeliliti, ya, bangsane daging apa macam-macam. Qadha yauman makanahu. Dan selilit ini ternyata apa namanya? Sengaja dia telan. Sengaja dia telan. Oh, dia tahu kalau sedang puasa dia, kemudian dia telan. Maka ini kata beliau, dia harus mengqadha, batal puasanya. Walladzi la yaqdi fihi min dalika syai'u yabqa baina asnanihi fi ba'dhi fihi mimma yudkhiluhu riqu. Tetapi kalau tidak sengaja, kadang-kadang juga tercampur sehingga dengan ludah dan tertelan bersama ludah, kata beliau, fa inna dzalika inti khafifun wala yaqdi. Itu sesuatu yang ringan dan tidak usah mengqadha, artinya tidak batal puasanya. Fa amma kullu ma ada idkhalahu mimma yaqdiru ala lafdhihi fayuftiruhu indi. Adapun segala sesuatu yang tadi disengaja, ketika dia tahu sisa makanan ada di giginya, di mulutnya, sengaja dia telan, ya, dan dia tahu bahwa saat itu dia sedang puasa, maka puasanya batal. Kemudian yang berikutnya, wa uhibbu ta'jilal fitri, dan aku menyukai untuk takjil berbuka. Napa takjil niku artine? Takjil niku artine nggih, kolok, semangka, kurma, tote nggih. Takjil niku artinya menyegerakan. Ketika sudah diketahui waktu tenggelamnya matahari, masuknya waktu maghrib, maka bersegeralah berbuka. Nabi itu takjil beliau berbuka dengan menyegerakan itu. Kalau ada beliau pakai rutop, kalau tidak ada ya pakai kurma biasa itu, kering itu. Kalau tidak ada ya cukup dengan air putih. Pun niku wis diarani buka dengan segera, dengan takjil. Nah, wong Indonesia rak cukup. Nggih, waduh. Iso kolok sak mangkok, ote-otene loro, semangkane siji, nggih. Durung tahu brontake. Mulai ditakoni, wis buka, Pak? Durung. Lah kok ana masjid takjil. Soalnya dereng mangan sego. Watar kita akhirihi, dan supaya tidak mengakhirkan berbuka itu. Wa inna ma akrahu ta'khirahu idza amita dzalika ka'annahu yaral fadla fi. Dan aku menganggapnya makruh, tidak suka kalau ada orang yang mengakhirkan waktu berbuka dengan sengaja dan dia beranggapan itu lebih baik. Terus cek ganjarane tambah akeh rek gak buka dhisik engko ae mari-mari salat maghrib. Padahal ada yang dijadikan untuk berbuka. Hal ini berdasarkan hadis la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra wa lam yuakhiruhu. Manusia akan dalam kebaikan selalu selagi mereka menyegerakan berbuka dan tidak mengakhirkannya. Ada beberapa sahabat ini yang tidak berbuka terlebih dahulu, tapi maksudnya tidak menyengaja. Bahwa Umar, Utsman kana yusalliyanil maghrib hina yanduranil lailal aswad iswadda summa yuftirani ba'da shalah wa dzalika fi Ramadan. Umar dan Utsman ini pernah keduanya sholat maghrib ketika menunggu waktu malam telah menghitam. Summa yuftirani ba'da shalah, kemudian baru keduanya berbuka setelah sholat. Wa dzalika fi Ramadan, dan itu ada pada bulan Ramadan. Kata Imam Syafi'i, ka'annahuma yarayani ta'khira dzalika wasi'an. Sepertinya keduanya, yaitu Umar dan Utsman tadi, melihat bahwa mengakhirkan waktu karena masih luas. La annahuma ya'midani, bukan karena sengaja keduanya. Dan menganggap lebih baik dengan mengakhirkan berbuka tersebut. Sehingga alasannya kenapa tidak disukai, hukumnya makruh adalah ketika seseorang mengakhirkan berbuka karena dia melihat
ada keutamaan lebih jika mengakhirkan buka tersebut. Kemudian yang berikutnya, sedikit lagi, qala ba'du ashabina la ba'sa an yahtajima as-shaim wa la yuftiruhu dzalika. Tidak apa-apa seseorang itu melakukan hijamah ketika puasa, yaitu berbekam dan tidak membatalkannya. Ini memang menjadi ranah khilaf para ulama, apakah berbekam itu membatalkan puasa atau tidak. Imam Syafi'i berpendapat bahwa berbekam tidak membatalkan puasa, sama dengan guru beliau yaitu Imam Malik. Berbeda dengan Imam Ahmad bahwa berbekam ini membatalkan puasa, sama dengan membatalkan wudu. Namun Imam Ahmad pernah ditanya, bagaimana pendapat Anda wahai Abu Abdillah, seandainya ada orang yang setelah berbekam, dia sudah wudu, berbekam, kemudian dia jadi imam di masjid dan Anda jadi makmumnya. Imam Ahmad berpendapat bekam itu membatalkan puasa. Tapi kalau ada orang yang habis berbekam jadi imam, Anda mau nggak jadi makmumnya? Jawabannya Imam Ahmad, bagaimana saya tidak mau jadi makmumnya kalau imamnya saja yang berbekam tadi adalah Imam Malik sendiri. Artinya beliau memberikan keluasaan dalam masalah ini, walaupun Imam Ahmad berpendapat bahwa ihtajama atau aftarul hajim wal mahjum, orang yang membekam dan orang yang dibekam ini sama-sama batal puasanya. Imam Syafi'i tidak batal, ya. Termasuk juga Imam Malik. Kenapa? Karena beliau berpendapat dengan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan bahwa annahu ihtajama shaiman, bahwasanya beliau berhijamah, berbekam dalam kondisi berpuasa. Kita dengarkan adzan isya terlebih dahulu, nanti kita lanjutkan sedikit. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Baik, kita lanjutkan sedikit tentang masalah berbekam tadi. Akhirnya Imam Syafi'i berkesimpulan, walau taraka rajulun al-hijamata shaiman, seandainya seseorang meninggalkan berbekam pada saat puasa littawaqi, untuk kehati-hatian, kana ahabba ilayya, itu lebih aku sukai. Walau ihtajama lam arahu yuftiruhu, sekiranya dia berbekam pun maka aku berpendapat tidak batal puasanya. Kemudian yang ketiga tentang masalah muntah. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, man taqayya'a wa huwa shaimun, barang siapa yang muntah wa huwa shaimun, artinya muntah dengan sengaja di sini, wajib alaihi al-qada, wajib bagi dia untuk mengqada, artinya puasanya batal. Misalnya dengan memasukkan jari-jari ke mulutnya sampai ke dalam, akhirnya dia muntah, maka puasanya batal dan wajib bagi dia untuk mengqada. Wa man dara'ahul qai'u, dan siapa yang tidak sengaja muntah sendiri, fala qada'a alaihi, maka puasanya tetap sah dan tidak usah mengqadanya. Kemudian yang keempat, wa man akala au syariba nasiyan, barang siapa yang makan minum karena lupa, maka dia menyempurnakan puasanya dan tidak perlu mengqadanya. Ini sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Dan yang kelima, man ihtalama fi Ramadan, siapa yang ihtilam, mengalami mimpi basah, fi Ramadan, di bulan Ramadan, igtasala, lalu dia mandi, walam yaqdi, dan tidak usah mengqadha puasanya, artinya puasanya sah. Jadi seseorang yang dalam posisi siang hari antara subuh sampai maghrib, kemudian dalam keadaan junub karena mimpi,
Beda dengan seseorang yang mengeluarkan air mani dengan sengaja, yaitu istimna dengan cara onani, maka puasanya batal. Jika tidak dengan cara disengaja, misalnya mimpi, maka puasanya tetap sah. Wa kadzalika man asaba ahlahu, begitu juga seseorang yang menggauli istrinya, summa tala al-fajru, kemudian subuh, qabla an yaktasila, padahal dia belum mandi, maka dia mandi, summa atamma saumahu, kemudian menyempurnakan puasanya. Seorang suami istri berhubungan sebelum subuh tentu saja, kemudian mungkin saja keduanya tertidur, bangun-bangun ternyata sudah subuh, padahal dia belum mandi. Bagaimana puasanya? Puasanya tetap sah. Jadi kemudian dia mandi dan menyempurnakan puasanya. Yang keenam, wa ittala al-fajru wa huwa mujami'u. Ketika waktu subuh, seorang suami menjima istrinya, fa akhrajahu min sa'atihi. Mohon maaf, kemudian dia mencabut zakarnya pas waktu subuh itu. Atamma saumahu, maka puasanya sah. Li'annahu la yaqdiru 'alal khuruj minal jima' illa bihadza. Kenapa? Karena tidak dikatakan keluar dari jima kecuali dengan cara tadi. Wa in sabbata syai'an akhar aw harrakahu li ghairi ikhrajin wa qad bana lahul fajru kaffara. Tapi kalau dia teruskan dan dia tahu waktu subuh, maka dia harus membayar kafarah. Kafarahnya ada 3 tingkat ya. Yang pertama apa? Kalau mampu membebaskan budak. Kalau tidak mampu, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu lagi, memberi makan 60 orang miskin. Artinya itu tingkatan, kalau tidak mampu ya ini, ya ini, ya ini. Nah, nanti dibahas, kira-kira sing bayar kafaroh sing lanang ta sing wedok? Karo-karone kan tenan. Ya, sebagian mengatakan ya dua-duanya. Nabi hanya dalam kisah itu, sebagaimana ada seorang sahabat yang mengadu kepada Nabi, wah binasa saya Nabi, halak tuh ya Rasulullah. Apa yang menjadikan kamu binasa? Wah, saya siang-siang ngumpuli istri saya. Nabi tidak mempertanyakan, kok niku lho kok gak eling karo ngene. Ndak, Nabi hanya tanya, bisa membebaskan budak? Ndak Nabi. Bisa ngasih makan puasa 2 bulan berturut-turut? Wah, ndak mampu Nabi. Ngasih makan 60 orang? Ndak mampu juga Nabi. Akhirnya Nabi masuk dan membawakan kurma. Akhirnya kemudian ditanya oleh Nabi, udah ini aja wis tak bantu, sedekahkan kepada orang miskin di daerahmu. Nabi kemudian diberitahu, wah Nabi, siapa lagi yang lebih miskin dari kami di kampung ini? Ya wis gowon, wis kayakno pangan kayakno keluargamu. Sudah bebas dari kafarah, dapat berkat lagi bahasa kita ya. Nanti Nabi itu tidak menyelidik, pokoknya langsung solusinya apa? Mudah saja. Kalau kita kan mungkin kapok salahmu dewe dan ini. Nabi itu enteng-enteng saja seperti itu. Nah, apakah itu yang menanggung tadi hanya laki-lakinya? Itu suami sekaligus istrinya. Pendapat pertama, ya suami sekaligus istri. Di situ tidak disebutkan istri, itu mencakup umum. Kenapa? Karena perempuan itu berserikat dengan laki-lakinya. Nah, pendapat yang kedua cukup laki-lakinya saja berdasarkan dohirnya cerita tadi. Pendapat yang ketiga ini tengah-tengah. Delok sopo sing mekso, sopo sing ngejak. Itu. Nek podo ae gitu ya. Ya berarti wong loro. Tapi kalau yang maksa yang laki-laki suaminya ya wis ditanggung sing lanang. Bagaimana kalau lupa dua-duanya? Podo mbek mangan ngombe tadi. Diteruskan puasanya sah. Masa sampai lali nek?
Kemudian juga dibahas beliau waman harrokat al-qublah, ini masalah mencium. Barang siapa yang harrokat al-qublatu syahwatahu, ciumannya menggerakkan syahwatnya, karihtuha lahu, maka aku tidak menyukainya. Wa in fa'alaha lam yunqad, namun jika dia melakukannya tidak membatalkan puasanya. Wa man lam tuharrik syahwatahu fala ba'sa lahu bil qublah. Barang siapa yang tidak tergerak syahwatnya karena dia mencium istrinya, maka tidak masalah. Artinya hukum asal mencium istri dalam kondisi puasa itu tidak batal puasanya. Menjadi makruh sampai syahwatnya tergerak. Menjadi batal kalau sampai imna atau inzal, sampai mengeluarkan air mani. Menjadi ada kafarah kalau sampai ada proses jimaknya, yaitu iltiqaul khitanain, bertemunya dua alat yang dikhitan. Wa milkun nafsi fil halaini anha afdal, menguasai nafsu dalam dua keadaan ini itu lebih baik. Dan Nabi SAW itu pernah mencium Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah ini menceritakan ingkana Rasulullah SAW la yuqabbilu ba'du azwajihi. Sungguh Nabi pernah mencium sebagian istri beliau dan beliau puasa. Kira-kira siapa nih? Summa tadhaku, mari nyeritakno guyu Aisyah, ya berarti awake. Tapi beliau menyebutkan ba'du azwaji, sebagian istrinya. Maksudnya beliaulah Aisyah itu. Jadi mencium istri hukum asalnya tidak membatalkan puasa jika aman dari mengeluarkan air mani. Jika sampai syahwat maka makruh hukumnya. Sehingga Imam Malik Ibnu Abbas ya mengatakan al-qublah lis-shaimi fa arkhasa fiha lisyaikhi wa karihaha lisyab. Beliau memberikan rukhsah bagi orang yang sudah tua tapi memakruhkan bagi orang yang masih muda, pemane kemanten anyar. Baik, kemudian pembahasan terakhir tentang masalah jima ini. Babul jima fi Ramadan wal khilaf fihi. Bab tentang jima di bulan Ramadan dan perbedaan para ulama di situ. Tadi ceritanya sudah kita nukil ya. Anna rajulan aftara fi syahri Ramadan fa amarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi itqi raqabatin aw siyami syahraini mutatabi'aini aw it'ami sittina miskinan. Qala inni la ajidu fa ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi araqi tamrin faqala khudh hadha fatasaddaq bihi faqala ya Rasulullah ma ajidu ahadan ahwaja minni fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta badat an yabuhu summa qala kulhu. Ya. Jadi diceritakan ada seorang laki-laki yang mendatangi Nabi menceritakan apa yang sudah dia lakukan di siang hari bulan Ramadan, sehingga Nabi menyuruh untuk membebaskan budak atau puasa 2 bulan berturut-turut atau memberi makan 60 orang miskin, dan kemudian orang tersebut mengatakan tidak mendapati kemampuan untuk melakukan salah satu dari 3 hal tersebut, sampai Nabi kemudian mendatangkan sekantong kurma. Maksudnya banyak juga karena ya untuk 60 orang, dan mengatakan fatasaddaq bihi, sudah kamu sedekahkan. Dan laki-laki itu menjawab ma ajidu ahadan ahwaja minni, wahai Rasulullah aku tidak mendapati orang yang lebih butuh dari saya. Fadhahika Rasulullah, Rasulullah pun tertawa sampai terlihat gigi geraham beliau dan mengatakan yus nang pangan pisan kulhu, makanlah sekalian ya. Maka dari sini kemudian beliau juga menyebutkan satu riwayat lagi ketika ditanya tentang kantong tadi, mabaina khamsata asyara sa'an ila isrin, kira-kira yang diberikan oleh Nabi tadi adalah antara 15 sampai 20 sok. Jadi kurma yang diberikan oleh Nabi kepada orang tadi itu 15 sampai 20 sok. Satu sok itu 4 mud.
1 mud itu 1 cawuan. Berarti pinten cawuan, Pak? 4 ping 15 atau 4 ping 20 ya. Berarti kira-kira antara pinten? Nek 4 ping 15 kan swidak nggih. Nah, berarti swidak uang. Antara 60 sampai berapa? Sampai 80. Nah, itu. Fa'at'imhu ahlaka. Dalam hadis yang lain, berilah makanan ini kepada keluargamu. Beliau membahas bahwa hal tersebut merupakan pilihan mana yang ia mampu, apakah membebaskan budak ataukah memberi berpuasa 2 bulan berturut-turut ataukah memberi makan. Nah, para ulama juga membahas bahwa ketika seseorang itu melanggar dengan melakukan jima, lalu kemudian dia membayar kafaroh dengan salah satu dari 3 jenis tadi ya, apakah harus berurutan atau tidak? Dalam hal puasa maka teksnya jelas 2 bulan itu harus berturut-turut, sehingga tidak boleh satupun hari yang terlalaikan. Wa in jama'a nasiyan li saumihi lam yukaffir. Jika dia jima karena lupa maka tidak usah kafaroh. Jika jimaknya dilakukan 2 kali dalam sehari, kafarohnya hanya 1. Kafarohnya hanya 1. Jika kemudian sampai dilakukan 2 atau 3 hari, tinggal mengalihkan saja ya. Karena itu kafaroh tersebut hanya untuk 1 hari. Wa inna nadhara fa anzala, jika seseorang hanya melihat saja kemudian sampai keluar air mani tanpa menyentuh, maka min ghairi lamsin wala taladzudin biha fasaumuhu tammun la tajibu al kafarah. Dia hanya melihat kemudian tiba-tiba keluar air mani tanpa merasa menikmatinya, maka puasanya orang ini tidak batal dan dia tidak membayar kafarah. Illa bima yajibu bihil haddu an yaltaqiya al khitanan, kecuali apa yang mewajibkan dari batasan bertemunya 2 alat yang dikhitan tadi. In taladzadza bimro'atihi hatta yunzila, tapi kalau sampai kemudian ia bermesraan menyentuh istrinya ya dan menikmatinya hatta yunzila, sampai keluar air mani, maka puasanya batal. Wa kana alai qada'uhu ya, dan dia harus mengqadha di hari yang lain, tetapi dia tidak membayar kafarah. Jadi kafarah itu hanya ketika jima, yaitu bertemunya 2 alat yang dikhitan. Wala yufsitu al-kuhlu, bercelak ini tidak membatalkan puasa. Jadi memakai celak tidak membatalkan puasa. Wala akrahu ad-duhna, dan aku tidak menganggap makruh ketika seseorang ini mencium wangi-wangian ya, parfum atau termasuk masakan ya. Dan juga berkumur serta istinsyak. Adapun ketika berpuasa ada pengecualian, istinsyak ini memasukkan air ke hidung tidak boleh berlebihan ya, sebagaimana dalam hadis wa balik fil istinsyak illa antakuna shaiman. Baik, yang terakhir ini mungkin yang menjadi biasanya polemik di kalangan ibu-ibu ya, ketika ada di antara mereka yang hamil atau menyusui. Di antara orang yang mendapatkan rukhsah untuk
tidak berpuasa adalah orang yang hamil atau menyusui. Para ulama seperti Imam Ahmad, Imam Syafi'i ini sama pendapat beliau. Wanita yang hamil atau menyusui boleh untuk tidak berpuasa, tetapi ada konsekuensinya. Jika dia tidak berpuasa karena khawatir terhadap dirinya saja, saya tidak khawatir terhadap janin saya tidak khawatir terhadap yang saya susui, tapi saya mengkhawatirkan diri saya pribadi, maka orang seperti ini sama dengan orang yang sakit, dia hanya cukup mengqadha. Tetapi jika yang dikhawatirkan adalah janinnya atau bayinya atau janin sekaligus dirinya, niki double, dia qadha sekaligus fidyah, dia qadha sekaligus fidyah. Jika yang dikhawatirkan dirinya saja, dia cukup qadha sebagaimana orang sakit. Tetapi jika yang dikhawatirkan janinnya atau bayinya tadi sekaligus dirinya juga, maka dia qadha sekaligus fidyah. Dan ini pendapat jumhurul ulama. Ada pendapat beberapa ulama yang menyamaratakan, sudah tidak usah lihat alasannya, entah itu dirinya atau apa namanya janinnya, wis pokoknya sing hamil menyusui cukup fidyah. Ini yang banyak dipilih kayaknya. Tapi ini dikritik oleh para ulama tadi. Kenapa? Karena kalau wanita seperti itu terus, bisa jadi dia tidak pernah puasa, dia fidyah terus. Kenapa? Soalnya tiap tahun hamil. Nah, tiap tahun hamil, kata poso ya, fidyah terus. Iya, jadi tiap tahun ono isine. Kalaupun tidak hamil, dia masih dalam kondisi apa? Menyusui. Makanya kalau saya pribadi memilih pendapat yang jumhur ulama tadi, maksud Imam Syafi'i, Ahmad, ada rinciannya, termasuk juga untuk dicoba dulu ketika wanita hamil atau menyusui itu dicoba untuk puasa. Kalau memang tidak kuat, ya berarti dirinya saja yang tadi menjadi alasan, maka dia cukup qadha sama dengan orang yang sedang sakit. Nah, saya yakin di antara panjenengan juga ada yang memilih pendapat yang kedua, bahkan mungkin banyak ya. Cukup apa? Fidyah saja, memberi makan satu orang miskin. Jadi bisa 1 bulan itu. Bisa 30 hari atau diberikan 30 orang sekaligus dan hanya satu kali. Kenapa? Maleman. Kalau maleman berarti mayar fidyah itu ditentukannya setelah selesai. Mboten angsal dirapel ten ngajeng lho nggih. Wis niat aku gak poso rek sak wulan iki mulai awale tak kekne kabeh. Itu ndak boleh. Nggih. Jadi dia nunggu atau boleh tiap hari. Tiap hari dia ngasih 1, besok lagi apa 1 lagi. Ya. Kalau Anas bin Malik itu biasanya apa namanya? Langsung di akhir Ramadan ya. Beliau mengundang 30 orang miskin untuk makan. Jadi pas saat beliau tua. Karena orang yang hanya wajib fidyah itu orang yang sudah tua, sakitnya permanen. Orang yang sudah tua atau orang yang sakitnya permanen. Ini cukup fidyah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi bahas puasa memang butuh waktu yang sangat banyak ya. Hanya ringkasan saja. Barangkali ada yang ditanyakan. 5 menit lagi ada waktu. Nggih. Oke, muntah itu apakah najis? Kalau di mazhab Hambali, kalau sedikit dan tidak menjijikkan menurut dia, maka tidak najis. Tapi kalau banyak sampai sesuatu menjijikkan sama dengan darah, maka itu adalah najis. Dan ini menurut saya pendapat yang agak tengah-tengah, karena ada yang langsung mengatakan muntah itu ya najis, ya sedikit maupun banyak, ya. Sama dengan darah, kalau itu sedikit dan tidak menjijikkan, tidak fakhs menurut standar orang, maka tidak dianggap sesuatu yang najis. Ada hadis memang
Man asobahu qai'un aw ru'afun, siapa yang ketika sholat kemudian dia muntah atau mimisan, maka hendaknya dia membatalkan sholatnya. Kemudian dia wudhu, fawala yatakallamu, dia tidak ngomong apapun, dia membangun sholatnya. Cuman hadis ini riwayatnya dhaif. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, ini saya sampaikan. Ya, kajian-kajian tentang fikih puasa bisa didengarkan atau dibaca di kitab-kitab para ulama yang lainnya atau asatidz kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita dan menyampaikan kita masuk bulan Ramadan di tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.